Oke, ini situasinya. Kamu sedang berjalan pulang setelah nongkrong bersama teman-teman. Saat itu kamu mendengar langkah kaki di belakangmu. Kamu berbalik untuk melihat orang yang berjalan ke arahmu. Kamu berpikir, apa dia mengikutiku? Jika kamu dalam situasi ini yang harus kamu lakukan. Mulai berjalan agak lebih cepat. Jika kamu mendengar langkah orang itu mengejarmu, kecurigaanmu benar. Coba belok. 3 atau 4 belok kanan cukup untuk membawamu kembali ke posisi awal. Itu akan memastikan kalau orang itu mengikutimu karena mereka nggak punya alasan untuk mengelilingi area itu. Dan kamu akan punya kesempatan untuk kabur. Saat kamu belok, larilah sampai orang itu tak bisa melihatmu. Jika ada yang lewat, kamu bisa bilang, "Hei!" dan berpura-puralah mereka temanmu. Katakan bahwa kamu diikuti dan tanyakan apa mereka bisa berjalan bersamamu ke area ramai sampai kamu menemukan jalan pulang lain. Jangan pergi ke rumah atau apartemenmu saat kamu diikuti, meskipun beberapa orang menawarkan untuk mengantarmu pulang. Orang yang mengikutimu akan tahu di mana rumahmu dan bisa saja dia mendatangimu atau menunggumu meninggalkan rumah. Tapi anggap saja jalanan kosong dan orang ini masih di belakangmu. Jika kamu memakai sweater bertudung, selipkan tudungnya ke sweatermu untuk menyembunyikannya. Jika rambutmu diikat, lepas ikatannya saat kamu berjalan. Pengikutmu akan kesulitan mencengkram rambutmu atau menarik bajumu jika tak ada yang bisa dia pegang. Sekarang kamu harus pergi darinya, dan jika kamu baru melewati jalanan ramai, kamu bisa pura-pura lupa sesuatu dengan memegang sakumu. Katakan dengan keras, mana dompetku? Dan saat kamu melakukannya, mulai berjalan lebih cepat ke arah berlawanan. Orang ini tak akan mungkin mengejar seseorang yang berlari ke jalanan ramai. Mereka mungkin tak akan mengejar orang yang tak membawa dompet. Jangan pernah bilang kuncimu hilang, itu akan berguna nanti. Jangan keluarkan ponselmu dan mencari sesuatu di internet atau mengirim pesan. Lampu dari layar ponsel akan mempersulit matamu dalam gelap. Selain itu, melihat ponsel akan memperlambat langkahmu. Amati sekelilingmu dan pelajari lokasi tepatnya kamu berada. Saat berjalan, cari tahu nama jalannya, lihat nomor rumah atau toko atau gedung apa aja deh yang ada di sekitar sana. Kamu akan butuh detail ini nanti. Jika kamu tidak bisa kabur dan jalan kecil atau gang tempatmu berada tampak tak berujung, putar balik dan lihat pengikutmu. Lihat pakaiannya, mata, tinggi badan, dan umurnya. Sweater bertudung warna hitam, celana biru dongker, topi hijau. Oke, lalu kamu bisa memberi gambaran akurat pada polisi. Melakukan itu juga akan memberi pesan jelas kepada orang ini, "Ya, aku melihatmu." Orang berniat buruk mengandalkan unsur kejutan. Dengan kontak mata yang lama, kamu mengambil itu darinya. Itu akan membuat dia lengah dan dia tak akan melihatmu sebagai target. Berdiri dengan percaya diri, busungkan dada, dan angkat dagumu. Jangan terlihat bingung atau gugup ya. Kamu akan memberi kesan, "Aku tahu yang aku lakukan," dan dia tak suka itu. Anggap saja pria bertopi hijau itu berani dan memutuskan mendekatimu dan menanyakan sesuatu. Jaga kontak mata secara konsisten. Jika dia menanyakan arah, jangan menunduk atau melepaskan pandangan untuk mengambil ponsel. Perhatianmu akan teralihkan. Katakan saja, kamu tidak tahu. Pertanyaan mereka saja sudah cukup mencurigakan. Hari gini siapa yang nggak punya peta di ponselnya? Jika kamu membawa buku atau tas belanja, siap-siap untuk menjatuhkannya saat kamu merasa ada yang aneh. Memegang benda berat hanya akan menghambatmu. Sekarang kamu akan butuh kunci. Genggam kunci itu dengan gigi kunci keluar dari genggaman. Jika hal buruk terjadi, kamu punya benda tajam untuk membela diri. Jadi kamu bisa kabur, jangan diam aja. Buat keributan saat kamu mencoba kabur dan teriak, "Kebakaran!" Alih-alih, "Tolong!" Orang lebih sering bereaksi pada kata itu daripada permintaan tolong. Selain itu, gak ada yang mau mengejar orang yang berteriak keras dan menarik perhatian. Jika dia mengikutimu dari kejauhan, keluarkan ponsel dan hubungi polisi. Saat itu kamu sudah harus tahu semua detail tentang jalan, lokasi, dan gedung di sekitarmu. Jangan tutup teleponnya dan ikuti arahan mereka. Kemungkinan lainnya adalah seseorang mengikutimu di tempat umum. Jika itu terjadi, coba deh masuk ke supermarket atau tempat apapun yang bisa membuatmu hilang dalam keramaian. Jika jaketmu beda warna dari kaosmu, lepas jaketmu. Orang ini akan lebih sulit mengenalimu.
Jika kamu masuk ke restoran atau kedai kopi dan pengikutmu bertekad mengikutimu, mereka akan masuk dan menunggumu. Pilihanmu adalah langsung pergi ke toilet dan diam di sana selama 5-10 menit. Orang itu mungkin akan bosan dan pergi meninggalkanmu. Jika kamu keluar dan dia masih ada, mengantrilah, pesan sesuatu, lalu beritahu salah satu pegawai bahwa seseorang mengikuti kamu. Mereka mungkin akan melakukan sesuatu dan mengawasimu. Ambil pesananmu, lalu duduk, keluarkan ponsel dan beritahu lokasimu kepada keluarga atau teman-temanmu agar mereka bisa menjemputmu atau menemanimu. Selagi menunggu, coba trik ini. Menguaplah. Jika orang itu menguap juga, artinya dia mengawasimu. Menguap itu menular secara visual. Pura-puralah melihat jam, jika dia melihatnya juga, berarti dia mengawasimu. Kita tanpa sadar meniru orang yang kita perhatikan. Untuk mengecohnya, tinggalkan kafe dan berjalan sedikit ke jalan sampai dia tak melihatmu lagi. Lalu begitu dia keluar, masuk lagi ke kedai kopi. Dia tak akan punya alasan untuk kembali masuk bersamamu, kecuali dia mengikutimu. Saat seseorang datang untuk menjemputmu, minta pegawai mengantarmu ke pintu keluar belakang supaya aman dan jangan berjalan sendiri. Jika kamu terpaksa berjalan sendiri, pergilah ke jalan ramai dan selalu perhatikan sekelilingmu. Kamu tahu kan hal-hal yang terjadi di luar layar ponselmu? Bercanda. Hey, intinya semoga hal seperti ini tidak pernah terjadi kepadamu, tapi bersiap untuk hal ini memberimu kepercayaan diri.